Oke teman-teman, jadi hari ini saya ada di sebuah tempat. Jadi buat malam ini kita akan bermalam di sebuah gubuk yang mempunyai histori yang sangat kelam teman-teman. Oke, dan ini saya baru berangkat ya, sekitar jam 5. Kemungkinan nyampe pondok itu sekitar 20 menitan teman-teman. Soalnya lumayan jauh ya. Oke. Kalau di sini masih terdengar suara-suara seperti kambing. Tapi kalau nanti nyampe ke pondok itu, yang nanti kita akan bermalam, itu cukup lumayan jauh ya dari perkebunan, dari hewan ternak. Oke. Jadi di sini juga banyak renjot-renjot, lihat teman-teman. Tuh. Oke, dan ini juga habis dibakar ya. Oke, untuk cuaca hari ini tuh sangat ekstrim banget. Jadi dari siang sampai sekarang sore itu anginnya gede banget teman-teman. Nanti nggak tahu ya nanti malam gimana. Kalau misalkan nanti malam anginnya besar, nggak kebayang kalau misalkan malam ya. Soalnya waktu itu pernah bermalam di sebuah tempat, anginnya gede itu. Saya pas pulang itu langsung masuk angin teman-teman, masuk angin karena angin malam itu cukup berbahaya ya. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa support dan minta doanya agar ketika bermalam di tempat-tempat yang seperti ini ya, yang memang banyak hal-hal janggal atau di luar nalar itu aman. Oke, kita lanjut ke tempatnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi udah mulai gelap ya. Ini saya udah nyampe teman-teman. Ini lokasinya, pondoknya dari depan. Nih kalian bisa lihat. Oke. Ya teman-teman. Untuk pondoknya seperti ini ya. Oke, untuk pondoknya seperti ini. Wow. Di atasnya itu menggunakan asbes. Kemudian di samping-sampingnya nggak ada papannya ya. Jadi saya itu udah bawa tenda, nanti tendanya mau dipasang di atas. Soalnya ini anginnya gede banget. Jadi kalau misalkan nggak pakai tenda itu takutnya masuk angin teman-teman. Nih, kalian bisa lihat nih dari depan ya. Kita coba mundur. Tuh, dari depan seperti ini. Oke, ntar ngeblur ya. Ntar coba. Nah, oke, tuh. Ini dia pondoknya teman-teman. Jadi di pondok ini banyak cerita yang sangat mengerikan ya. Katanya suka ada penampakan, entah itu di atas, entah itu di kebun pisang sini teman-teman. Jadi kebun pisang ini udah nggak kerawat, soalnya ini jauh banget dari pemukiman. Jadi ya biasa ditinggal kalau misalkan kalau misalkan jauh dari pemukiman. Nih kalian bisa lihat juga di bawah. Ini dulunya itu ada kebun ya, kayak tuh di sana tuh lihat ada jambu, kemudian ada pepaya. Karena rimbun seperti ini, terus karena jauh juga ya, jadi nggak keurus. Ya udah, jadi saya mau coba siap-siap pasang tenda, kemudian nanti mau cari kayu seperti biasa ya. Nanti kita lanjut lagi pas mau maghrib ataupun pas malam nanti teman-teman. Oke.
Oke teman-teman, jadi sekarang udah malam ya seperti ini. Tuh kalian bisa lihat di bagian luar udah gelap. Tadi anginnya dari sore itu kencang banget teman-teman. Oke, saya juga udah siapin di bawah tungkunya. Nanti kita mau nanti kita mau masak juga teman-teman. Soalnya malam ini dingin banget, kita mau bikin minuman yang cukup hangat ya. Oke, untuk mengenai pondok yang sekarang saya tepati, ini dulunya ini adalah pondok sarang pocong teman-teman. Karena katanya sering kejadian ya, seperti putih kemudian panjang, dan katanya sering melompat-lompat, kadang juga suka duduk nih. Yang saya tepati di sini suka duduk teman-teman. Jadi pondok, orang yang punya pondok ini tidak bermalam lagi akibat sering diganggu ya, sering melihat wujud-wujud aneh seperti sosok putih. Tapi bukan hanya sosok putih aja teman-teman. Kalau misalkan di tempat seperti ini, di bawah ada sungai, di sini ada pohon pisang, kata orangnya itu nggak mungkin kalau misalkan penunggu sini tuh cuma sosok pocong. Oke, jadi buat malam ini saya mau buktiin teman-teman. Oke, tuh kalian bagian belakang ya seperti itu. Nah, kita akan buktiin di tempat ini teman-teman, apa aja yang akan terjadi untuk malam ini. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe juga ya, dan share juga ke teman kalian. Oke, ini kameranya benerin dulu. Oke, pas cuy. Jadi kalau misalkan udah menjelang malam ya, hawanya itu dingin, tapi kayak ngerasa ada sesuatu aneh itu teman-teman. Kayak ada sesuatu seperti wujud ataupun ya aroma, entah wujud itu udah mulai kayak hadir ya. Jadi saya merasakan ada sesuatu keanehan, entah itu dari suara gitu kan. Ya udah teman-teman, karena malam ini masih panjang ya, jadi nanti kita mau langsung masak aja di bawah. Nanti setelah masak kita akan coba tidur di sini teman-teman. Insya Allah nanti kita akan pasang 2 kamera biar kalian bisa lihat ya. Oke, ikutin terus sampai akhir.
Oke teman-teman, jadi ini minumannya udah jadi. Oke, dan malam ini cukup dingin banget ya. Jadi tadi juga ada suara-suara hewan yang terdengar, suaranya itu jauh, tapi karena anginnya besar, itu suaranya itu ke bawah angin teman-teman. Kayak misalkan arus ya, ke bawah arus gitu. Tapi kalau ini mah suaranya itu jauh tapi terangin-angin. Jadi suaranya itu seolah-olah kayak deket, tapi suara tersebut tuh memang jauh teman-teman. Oke. Alhamdulillah banget ya, wangi banget ini, wangi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tendanya ini tuh pas banget teman-teman, pas banget, pas bagian atasnya nih sampai sini ya ke depannya. Terus buat minjak kakinya juga ada di depan seperti ini. Buat tidurnya juga pas banget. Saya pakai tenda soalnya di sampingnya itu nggak ada dindingnya. Jadi kalau ada dindingnya saya nggak bawa tenda teman-teman. Tapi karena pondok ini nggak ada dindingnya, otomatis kalau misalkan kita bermalam di tempat seperti ini ya, takutnya itu kena angin malam. Jadi saya pasang tenda. Ya, jadi saya mulai merasakan kayak ada hal aneh gitu teman-teman. Waktu pertama juga pas saya kesini ya, pas maghrib, pas pasang ini, barusan tuh saya kayak ada mendengar suara cewek teman-teman di atas sini ya, kayak ada suara cewek. Tapi barusan saya juga dengar lagi, tapi suaranya itu nggak terlalu deket ya, lumayan. Tenda-tenda sampai kegoyang-goyang seperti ini. Oh ya, saya mau pakai jaket teman. Nah, pernah waktu itu kayak gini anginnya ya, pas pulang pagi itu masuk angin paginya itu teman-teman. Oke. Oke, alhamdulillah nih tambah hangat suasananya. Hei, perhatiin gitu, coba gitu. Oi, saya mendengar jelas banget teman-teman. Halo, siapa kamu? Saya seperti mendengar suara ada yang berjalan teman-teman. Suaranya itu jelas banget. Udah mulai merasakan aneh ya. Baunya itu kayak bau-bau apa ya, kembang, tapi kayak dicampur telur teman-teman, tapi telur busuk, kayak perpaduan antara kembang dan telur busuk. Oke.
Ini kejadian seperti ini ya, kayak bau kembang, kemudian ada bau telur busuk. Saya pernah ngalamin teman-teman, pernah ngalamin di sebuah tempat, baunya itu kembang, kemudian ada kayak bau telur busuk ya, kayak disatuin gitu ya. Ada bau kembangnya, kemudian ada bau telur busuknya juga. Oke. Oke teman-teman, nih kalian bisa lihat. Jadi untuk suasananya di samping-sampingnya ya, nih tuh kalian bisa lihat teman-teman. Tadi saya mendengar suara-suara aneh itu di sekitaran sini. Oh ya, untuk malam ini saya nggak bisa ekspor ya, jadi nggak ekspor dulu. Nanti kita mau lanjut aja pasang 2 kamera teman-teman. Oke, ini di bagian belakangnya tuh. Oke. Itu di sana, itu di belakang itu ada sungai. Jadi rimbun banget ya tempatnya. Pohon pisang ini aja sampai ketutupan teman-teman. Saya nemu anak tokek ya, tuh anak tokek teman-teman. Jadi masih kecil ya, tuh dia lagi tidur. Oke. Ya udah teman-teman, jadi kita mau lanjut aja pasang 2 kamera ya, untuk melihat interaksi yang ada di sini teman-teman. Oke, nanti kita langsung lanjut pasang kamera di sini. Oke teman-teman, jadi saya udah pasang 2 kamera ya, di depan sama ini di bagian dalam. Oke, tadi saya mendengar suara-suara aneh di bagian luar, jadi saya udah langsung pasang 2 kamera ya. Semoga aja ada kejadian aneh ataupun sosok yang bisa terekam untuk malam ini teman-teman. Soalnya ketika makhluk halus ataupun apa ya, itu emang susah banget kalau misalkan kerekam. Tapi kalau semisalkan kita lagi poin ataupun kita emang bener-bener dianya lagi sial, biasanya langsung kerekam teman-teman. Oke, tadi di luar mah dingin banget, kemudian pas masuk tenda itu udah nggak dingin ya, soalnya tendanya itu tertutup sangat rapat. Wah, ini seperti ini tuh enak banget sebenarnya buat tidur ya, buat istirahat, karena di atasnya itu papan rapih, nggak kayak seperti biasa. Saya kan biasanya di bawah tanah ya, di tanah itu suka bergelombang tanahnya, tapi kalau di atas papan mah ini enak buat tidur gitu teman-teman. Kayak mendengarkan suara ya di luar itu. Udah mulai ada suara teman-teman.
saya yang paling penasarannya itu di atas asbes ini ya, di atas asbes itu kayak ada yang kersrek kersrek gitu teman-teman, kayak ada suara kersrek kersrek gitu terus dari tadi. Kita tetap diam teman-teman di dalam tenda. Jadi jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu banyak pergerakan. Kita tetap diam dan sunyi agar mereka itu benar-benar hadir atau mereka itu muncul di sini teman-teman. Saya mendengar suara ada yang nangis teman-teman. Saya mendengar suara ada yang nangis. Nggak tahu nangis ataupun ketawa ya. Suaranya cewek. Mungkin aja teman-teman sosok yang barusan teman-teman, saya melihat sesuatu seperti apa ya, pergerakan gitu di bagian tenda sini. Nggak tahu di luar kerekam apa enggak teman-teman, soalnya jelas banget di bagian sini. Astagfirullahaladzim, saya nggak mau untuk keluar atau banyak-banyak pergerakan. Kita hanya diam di dalam tenda. Pertama ada suara kayak nangis ataupun ketawa, kemudian ada yang gerak-gerak teman-teman di sini. Gak tahu ya. Tapi yang diisukan oleh pemilik pondok ini adalah katanya pocong, sosok pocong kayak gitu teman-teman. Gak tahu pocong siluman, entah itu pocong apa ya. Ada di belakang saya teman-teman. Sepertinya dia ada di belakang saya.
Oke, untuk malam ini ya kalian bisa lihat seperti ada suara, kemudian nggak tahu ya tadi sosok apa yang tiba-tiba kayak mengebrak tenda. Seperti tadi waktu awal itu saya mencium aroma di tempat ini teman-teman, mencium aroma kembang, ada bau telur-telurnya gitu, dan tadi ada suara kemudian yang gebrek di sini. Oke, terima kasih yang udah nonton. Kayaknya cukup sampai di sini ya. Nanti kita lanjut lagi besok. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan bagikan juga ke teman kalian.